Makanya orang yang melakukan hidup asketik itu di masyarakat biasanya dipandang orang ini istimewa. Nah, itu jenis-jenis hidup asketik yang ada di hampir semua agama. Yang pertama jelas puasa. Puasa itu ada di hampir semua agama. Bahkan bisa dikatakan di hampir semua makhluk. Itu ada unsur puasanya. Menahan dirinya sebentar demi panen yang lebih besar. Itu namanya puasa. Yang kuat menahan capeknya belajar, ya nanti panen kepinteran. Yang kuat menahan lelahnya ibadah akan panen manisnya iman. Itu logikanya fasting, puasa. Jadi latihanlah puasa. Makanya orang Jawa itu punya banyak sekali jenis puasa. Macam-macam. Ada puasa mutih lah, ngerowot lah, dan lain sebagainya. Ini dalam konteks tirakat ini, melatih diri sehingga nanti meraih sesuatu yang lebih besar. Kemudian ada lagi praktek asketik itu menyendiri seperti tadi ya, uzlah, menjauh dari keramaian. Communal asceticism, menjauh dari keramaian. Ada yang model yogi. Para yogi biasanya pakai gerakan tertentu, pakai nafas tertentu, fokus tertentu, gaya mindful tertentu. Kalau dalam Islam mungkin wirid dengan formula tertentu. Bacalah ayat kursi 1000 kali setiap malam. Wah, itu kan, itu gaya yogi. Baca ayat ini 40 kali sambil membayangkan dia yang kamu taksir. Nanti dalam waktu sekian, ini gaya yogi. Jadi melakukan formula-formula fisik, formula-formula nafas, formula-formula zikir dan lain sebagainya. Ini juga gaya hidup asketik. Makanya kalian kan sering mengeluh, banyak sekali Pak, berat sekali Pak. Ya wong namanya tirakat, riadoh, latihan. Mendidik jiwamu tentu saja ya ndak enteng, karena hasilnya jauh lebih luar biasa. Kemudian ada juga yang melean, nocturnal vigils. Ini ndak tidur. Ada yang ndak makan namanya puasa, ada yang tidak tidur. Saya pernah membaca di India itu ada yogi yang tidak pernah tidur dan tidak pernah makan puluhan tahun. Kok bisa ya? Ternyata bisa memang. Itu kan luar biasa. Tidak makan loh. Kalau kalian membayangkan, mau kalian kuliah jam 7 belum sarapan aja mulet-mulet. Ini tidak makan puluhan tahun bisa survive. Oh, kalau di Indonesia itu sudah ditemui pesulap merah itu. Diuji mestinya ya. Ya di berita-berita begitu. Jadi ya enggak tahu keasliannya. Tapi bilangnya ya, memang praktek yoga itu seperti itu. Yang saya ceritakan tadi, yang tangannya diangkat tadi, tangannya itu sampai kering kayak hanya kayu yang kering itu. Tapi istiqomah diangkat. Kalian masih mending disuruh istiqomah zikir. Itu istiqomah ngangkat tangan puluhan tahun. Melakukan apa saja tangannya tidak bergerak. Nah, ini yang disebut tirakat. Nama gaya yogik. Nah, ada juga yang tidak tidur tadi ya. Tidak tidur semalaman. Para sufi itu kan kadang-kadang ada yang saking asiknya berhadapan dengan Allah, maka lebih milih tidak tidur. Seperti Robiah Al-Adawiyah itu kan, beliau lebih asik kalau orang-orang tidur semua. Jadi aku bisa berdua dengan kekasihku. Nah, asik bersama Allah. Jadi kayak kalian itu loh, kalau pas lagi
Berdua kan kamu lebih suka kalau teman-teman ini mbok yo lenyap semua saja. Nggak usah hadir malah ganggu aku. Nah, orang-orang yang cinta sama Allah juga begitu. Merasa yang lain itu pengganggu, makanya mereka menjauh. Ingin berdua saja dengan kekasihnya. Oke, terus kemudian ada juga gaya pain producing. Pain producing itu ya kayak tadi ya, semacam menyiksa diri. Bahkan ada nanti tradisi tertentu yang mukul-mukul dirinya. Pakai cambuk kecil itu pundaknya dipukuli, dadanya dipukuli. Ini semacam penyiksaan diri untuk merasakan betapa dirinya itu lemah, tubuhnya itu lemah. Yang kuasa dan ingin diperkuat itu batinnya, dekat dengan yang maha batin. Nah, ini banyak nanti ritual-ritual yang jenisnya pain producing. Ada kalanya fisik, ada kalanya juga mungkin aktivitas. Mungkin kalian pernah melihat praktek-praktek thorikot tertentu. Wah, ini membaca Fatihah 100 kali misalnya. Kalian kan mungkin dianggapnya kajian apa, terus ikut. Waduh, ini tidak selesai-selesai Fatihahnya, kamu tersiksa sekali. Tapi yang sudah biasa tidak masalah, dia tidak tersiksa. Karena dia tahu ada target lebih besar dari itu. Itu namanya jenis pain producing. Jadi memperlemah diri, menyiksa diri biar sadar, biar tobat. Ada juga yang terakhir, kalau ini berat, selibasi, tidak menikah. Nah, iya. Banyak tradisi agama-agama yang banyak. Bahkan kalau di Islam banyak beberapa ulama tidak menikah. Mungkin karena fokus pada ilmu. Jadi cuma tidak ada doktrin selibasi. Di beberapa agama ada doktrin orang suci yang tidak menikah. Jadi memang milih tidak menikah. Nah, ini bukan karena tidak laku ya, kalau mau banyak tidak kayak kalian. Jadi ini karena memang spiritualitas. Jadi dianggapnya menikah itu bagian dari pemanjaan nafsu. Nah, nanti ada beberapa ulama juga tidak menikah mungkin karena mewakafkan dirinya untuk umat demi ilmu. Jadi ini juga jenis praktek hidup asketik. Sebenarnya masih banyak, cuma secara umum yang ada di semua agama ya yang saya sebut ini. Puasa, tidak tidur, gaya-gaya yogi, zikir, wirid, menjauh, kemudian sejenis pain producing, agak memberati diri. Terus tujuannya ya memang ada yang duniawi, ada yang ukhrawi. Ada yang duniawi, ada yang spiritual. Bahkan ada yang jenis kesaktian-kesaktian. Di tradisi mistik tertentu yang namanya tirakat itu mengharapkan dapat power. Sakti itu kan sumbernya bahasa India sebenarnya. Jadi mendapatkan, kalau bahasa Jawanya, kadigdayan. Kalau melakukan tirakat ini nanti menguasai ilmu ini, menguasai, bisa mukul orang jarak jauh, bisa menghilang, bisa punya keris petir atau bisa, nah, yang kayak gini ini. Jadi tirakatan ada yang memang fokusnya untuk dapat daya, kekuatan magis, kekuatan gaib. Ada yang memang tujuannya mendekat pada Tuhan. Pasrah diri sepenuhnya ke ranah ilahiyah. Ada yang tujuannya duniawi.
Saya puasa 40 hari ini Pak, biar rezekiku lancar. Nah ini tujuannya duniawi. Jadi tirakat-tirakat hidup asketik untuk tujuan duniawi. Saya ini sekarang uzlah di hutan Pak, tujuannya biar anak cucu saya besok makmur semua, sejahtera semua. Nah, ini tujuan duniawi. Ada yang tujuan spiritual, pasrah sepenuhnya pada Allah. Tidak meminta efek pamrih-pamrih duniawi. Ya tujuan duniawi itu kayak teman-teman kalau pas lagi ujian kok mero-mero rajin tahajud. Kalau pas lagi ada pamrihnya tiba-tiba rajin Senin Kemis. Nah, itu tujuan-tujuan duniawi. Jadi padunya atau pamrihnya. Nanti begitu rajin tahajud terus dilihat terakhir, IP saya kok tetap saja tidak naik ya, padahal sudah tahajud loh, terus akhirnya males tahajud. Ya karena pamrihmu pamrih duniawi. Jadi ya sama saja kamu tahajud sepanjang malam males belajar ya, tidak bisa jawab akhirnya. Nah tapi ada tujuan-tujuan duniawi, tujuan-tujuan spiritual, bahkan kadang-kadang ada tujuan-tujuan kesaktian, daya magis. Makanya orang yang melakukan hidup asketik itu di masyarakat biasanya dipandang orang ini istimewa, orang ini elit, orang ini superior. Jadi itu persepsi di tengah masyarakat. Baik, kita lanjutkan ya sebelum nanti kita masuk ke praksisnya dalam Islam. Nah, ini buahnya. Kalau tadi tujuannya berarti dari manusianya, kalau ini buahnya. Dari berbagai konsep hidup, gaya hidup asketik, itu secara umum orang menganggap gaya hidup asketik itu punya manfaat menyembuhkan, memurnikan, meremajakan, refreshment spiritualitas. Kalau teman-teman merasa tiba-tiba saya kok rasanya belakangan banyak sekali berdosa Pak, saya belakangan ini kok banyak sekali terjebak dalam hidup yang buram, gelap misalnya, coba sebagai obat salah satu alternatifnya pilih gaya-gaya hidup asketik. Dalam rangka apa? Membersihkan, refreshment, biar spiritualitasmu hidup lagi, segar lagi. Sudahlah Pak, saya tak puasa dulu mungkin bulan-bulan ini biar lebih dekat sama Allah. Saya tak nambah volume ibadahnya biar lebih dekat sama Allah. Saya tak menjauh sebentar dari orang-orang ramai biar lebih dekat sama Allah. Nah ini fungsi yang banyak disebut refreshment, peremajaan spiritual. Kemudian untuk hidup yang lebih baik, khususnya hidup yang hakiki, karena hakikatnya hidup ini kan kembali kepadanya, ilaihi roji'un. Nah, kan kita sering disindiri sama ustadz-ustadz, sama kiai-kiai. Wong akhir hidup kita ini kan jelas kematian. Kok jarang orang mempersiapkan kematian. Nah, persiapan menuju kematian itu apa? Hidup asketik. Jadi melakukan praksis-praksis asketik. Kemudian yang ketiga, menuju pencerahan, kesadaran diri, realisasi diri. Termasuk khususnya kesadaran betapa fananya dunia dan betapa ranah batin itu lebih sejati. Ini kita sadari lewat perilaku-perilaku asketik. Kemudian peningkatan kualitas moral. Nah ini juga, ya kalau orang sudah kuat di asketiknya, ya biasanya ya efek selanjutnya hidupnya lebih terarah, tertata. Jadi secara moral dia lebih tertib. Kan kalian otomatis terkendali.
Misalnya kalian puasa setiap hari, itu kan pas lagi puasa itu kan kalian tidak pantas. Mau misuh-misuh, masuk poso yo misuh-misuh aku tidak pantas. Mau mojok berdua sama pacarmu, poso-poso mojok nanti batal puasaku. Mau apa? Otomatis terkendali. Itu yang disebut meningkatkan kualitas moral. Orang juga kan kalau lihat kalian soleh sekali, tiap malam bangun tahajud, puasanya juga banyak, itu kan tidak hanya kalian, lingkungan sekelilingmu ikut mengendalikan. Kalau kalian mau aneh-aneh kan diingatkan, Mas yo mosok kayak gitu mulutnya ndak pantas wong yo biasa tahajud kok misal. Jadi orang-orang sekeliling juga ikut ngontrol, ndak hanya kalian. Mosok anak soleh kok gitu. Ini kan bisa diingatkan sama lingkunganmu. Janganlah ini agak-agak subhat ini, sampean jangan deket-deket, sampean anak soleh rajin ke masjid kok malah nonton yang gini-gini misalnya. Nah ini yang lain juga ikut ngontrol. Jadi perilaku asketik secara tidak sadar ngontrol kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Dan tentu saja penguatan orientasi hidup yang tidak berhenti sekedar dunia, karena ada hidup yang lebih hakiki, yaitu hidup nanti sesudah mati. Nah, inilah buah yang kita panen kalau kita menjalankan hidup asketik secara umum. Oke, semoga sedikit-sedikit sudah dipahami sekarang. Apa itu gaya hidup asketik? Teman-teman boleh sekarang evaluasi diri. Aku ini pantas enggak sih disebut bergaya hidup asketik? Atau jangan-jangan aku ini ya belum nyampe lah, masih minimalis. Atau minimalis juga belum, mungkin ini masih hedon Pak, saya itu masih cuma pengen seneng aja hidup ini. Disuruh susah itu kok ya sulit misalnya. Ya silahkan nanti introspeksi ya.